Selamat pagi seluruh jemaat Sudirman yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan doa pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan serta pemeliharaan Tuhan dalam semalam yang kami sudah lewati. Pagi ini kami mau rindu berdoa membawa seluruh pergumulan kami lewat doa pagi. Berkati kami semua, khususnya kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah firman-Mu boleh kami jadikan penuntun dalam menjalani aktivitas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Imamat 23 ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Bacaan kedua diambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 13. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu,
Di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Renungan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Banyak orang penuh dengan pikiran dan hayalan. Bahkan ada orang berandai-andai dalam alam pikirannya akan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Tak henti-hentinya pikiran orang bergerak sehingga ada yang menjadi susah dengan apa yang dipikirkannya. Sering juga orang menjadi lesu atau semangat sebagai hasil dari pikirannya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, dan pesannya itu mengingatkan kita agar menaruh dalam pikiran kita hal-hal yang baik menurut kita membuahkan apa yang baik. Pikiran yang berpotensi besar membuat kita merasa susah atau merasa senang. Pikiran kita dapat membuat kita bahagia. Juga pikiran kita juga dapat membawa penyakit. Bahkan orang dapat bisa menjadi pesimis bila memikirkan hal-hal buruk. Jika pikiran kita baik adanya, maka bila hal-hal buruk pun yang sedang terjadi, kita tidak pernah akan keluar dari diri kita apa yang baik, yang sifatnya membangun. Mari kita tetap mengatur dan mengelola pikiran kita agar rohani dan fisik kita baik adanya. Untuk itu, isilah pikiran kita dengan amunisi kekuatan dari Allah, dan itu hanya mungkin kita lakukan jika kita bersama Yesus Kristus. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Meteraikan firman itu, biar boleh kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan yang kami, bahkan penuntun dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Saat ini kami mau berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun, di antaranya Ibu Sian, Aiden Yuti Wang, Franz Yeriko Panjaitan, Ibu Sumiati, Saudara Jennifer Irene Franz, Saudara Elsa Queen Lesmana, Franz Timothy Panjaitan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan serta pemeliharaan-Mu selama 1 tahun yang mereka sudah lewati. Kami tahu bahwa banyak suka duka yang mereka lalui, tapi atas pertolongan-Mu, ya Tuhan, mereka semua boleh melewatinya atas pertolongan Tuhan semata-mata. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan tetap menolong mereka dalam menjalani hari-hari di depan yang masih penuh rahasia, dan kiranya apa saja yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, di antaranya Ibu Lina Nur Cahyani, Bapak Suhadi, Bapak Yusuf Aceng. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan mereka.
Tuhan kiranya menjamah mereka dari penyakitnya, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, tabib semawi kami, yang sanggup melakukan segala perkara, khususnya menyembuhkan segala penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang setia mendampingi mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan, dan ajar mereka tetap menyerahkan seluruh pergumulan mereka kepadamu, ya Tuhan. Dalam Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu. Berkati gereja-gereja dalam melaksanakan ibadah dan melayani masyarakat. Berkati pendeta dan majelis dan seluruh jemaat, terutama gereja kami GKI Sudirman. Berkati pendeta Yosafat, berkati majelis dalam pelayanan mereka, serta kesetiaan seluruh jemaat. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, berkati presiden dan wakil presiden, serta seluruh menteri-menterinya. Berkati juga para pemerintah daerah dalam menjalani tugas mereka, berikan kejujuran, kesetiaan dalam melayani masyarakat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,